ketika Allah hendak menyatakan sebagai Allah yang hidup, pada awalnya dengan melalui kuasa dan mujizat dinyatakan kepada umat manusia, maka melalui Musa lah hambanya untuk merefleksikan jikalau Allah itu ada dan hidup sebagai tangan Allah yang kuat untuk menyatakan kuasanya itu. Pada saat Musa hambanya dijadikan sebagai peraga untuk kuasa Allah dinyatakan, di dalam spiritual dinamakan kanuragan, maka kuasa mujizat tidak hanya disaksikan oleh Musa secara pribadi atau hanya kepada bangsa Israel umat pilihannya saja, tapi dinyatakan kuasa mujizat itu nyata, bahkan disaksikan dunia Mesir. Apabila seorang nabi diutus oleh Allah, harus mempunyai tanda-tanda kuasa mujizat itu bisa dinyatakan, dan karunia itu diwariskan kepada pengikutnya agar supaya menjadi bukti yang akurat. Maka manusia itu harus menyediakan matanya untuk melihat karunia nabi seperti yang diwariskan Musa hamba Allah. Jadi tidak hanya sebagai cerita. Baca Matius 10 ayat 40 sampai 42. Sing sapa nampani kowe iku dadi aku sing ditampani, lan sing sapa nampani aku iku dadi nampani kang ngutus aku. Sing sapa nampani nabi marga saka anggone dadi nabi bakal tampa pituwasing nabi, lan sing sapa nampani wong mursid marga saka anggone mursid bakal tampa pituwasing wong mursid. Apa dene sing sapa aweh banyu kang seger marang salah sawijining wong cilik iki, sanajan omong sacangkir, marga iku sakabatku, aku pitutur marang kowe satemene wong iku mesti bakal tampa pituwase. Nah, ayat ini menyatakan jikalau kuasa Allah itu hidup, maka melalui nama nabi yang dipilih Allah, kuasanya itu terus bisa hidup mengikuti di dalam pengikutnya. Sebab itulah kalau seorang nabi mempunyai karunia seperti Musa, maka pengikutnya pun akan mempunyai karunia seperti para nabi di perjanjian lama. Jikalau ada kuasa mujizat, para pengikutnya itu harus menjadi saksi hidup, bisa dinyatakan bagi nama nabinya. Melalui hambanya, para nabi, kuasa mujizat Allah hidup, ilmu kanuragan yang diperkenalkan secara kasat mata masih sebagai babak pertama. Selanjutnya untuk tahap kedua lebih diperhalus. Allah memperkenalkan dirinya melalui sabdo dadi, bahwa sabdo firman-Nya itu dinyatakan hidup. Baca Yohanes 1 ayat 10 sampai 18. Panjenengane wis ana ing jagat, dasar jagat iku dumadine iya dening panjenengan, nanging jagat iku ora wani marang panjenengane. Rawuhe muruki kagungane, nanging para kagungane iku ora gelem nampani. Nanging sapa wae kang nampani panjenengane iku diparingi wewenang dadi para putraning Allah, yaiku kang padha pracaya marang asmane, kang laire ora saka ing getih, ya ora saka pakarmaning daging utawa saka karepe wong lanang, nanging saka ing Allah. Ana dene Sang Sabdo wis dadi daging sarta makuwon ana ing antara kita, lan aku wis padha nyawang kamulyane, yaiku kamulyan kang kaparingake marang panjenengane kang jumeneng putrane ontang-anting Sang Rama, kang kapenuhan ing sih rahmat lan kayekten. Nabi Yukanan nekseni mungguh panjenengane sarta wuwuh-wuwuh pangandikane, ya iki kang dak karepake nalika aku pitutur mangkene, kang rawuh mungko aku iku wis ngrumiyi aku amarga anane sadurunge aku. Saka ing kasampurnane kita kabeh wis tampa ganjaran sih mawantu-wantu. Sabab angger-angger iku anggone kaparingake lantaran Nabi Musa, dene sing rahmat lan kayekten iku dumadine dening Sang Yesus Kristus. Ora ana wong siji-siji kang wis tau weruh Gusti Allah, Sang Putra untang-anting kang ana ing pangkone Sang Rama,
iku kang nerangake kawontenane. Ketika Allah hendak merefleksikan sabda firman-Nya itu hidup agar didengar, tidak menjadi takut dan bisa dipahami. Tapi mengapa sabda dari Allah itu harus hidup menjadi manusia? Karena selama ini tiada seorang pun yang kuat dan tahan untuk mendengarkan sabda firman itu, bagaikan gemuruh halilintar dan bagaikan guntur yang menggelegar apabila dia bersabda. Terlebih lagi jikalau dia menegur dan marah, seperti waktu Musa dan seluruh umat Israel. Tiada yang tahan mendengar saat Allah bersabda. Apa yang dipikirkan dan yang dibatin oleh Allah, hanya Yesuslah yang bisa merefleksikan. Karena Yesus adalah sabda dadi yang berdiam dan tinggal di dalam hati Allah. Otomatis tujuan utamanya Yesus tidak cukup hanya kuasa mujizat menjadi nyata, tetapi yang utama justru kuasa sabda firman-Nya itu hidup, bisa menembus merobos sukmo untuk memberi perjanjian baru bagi arti hidup sesungguhnya yang benar kepada jiwa manusia, yaitu sedulur papat kawulonya yang terkurung di dalam tubuhnya yang fana itu, agar tidak gentayangan dan penasaran, bahkan tidak akan merasa dikhianati. Baca Kejadian 4 ayat 13 sampai 16. Kain tumuli munjuk marang Sang Yehuwa. Paukuman kawula punika ageng sanget ngantos kawratan kawula sanggi. Lah kawula samangke paduka tundung saking ngriki. So kawula badhe kaling-kalingan wonten ing paningal paduka. Kawula badhe dados tiyang ingkang keplajeng saha nglembara wonten ing bumi. Kawula lajeng badhe dipun pejahi dening sinten kemawon ingkang kapanggih kalian kawula. Nanging pangandikane Sang Yehuwa, babar pisan ora, sapa kang mateni Kain bakal kawales tikel 7. Kain tumuli diparingi tenger dening Sang Yehuwa, supaya aja nganti dipateni dening sapa wae kang merangguli. Kain banjur lunga saka ing ngarsane Sang Yehuwa lan manggon ana ing tanah Nod, sawetane tanah Eden. Hasil dari dua yang baik dan yang jahat, ternyata yang baik itu kalah oleh kejahatan, sehingga hanya tinggal Kain satu-satunya sebagai pewaris dunia ini di dalam kejahatan. Meskipun telah berbuat jahat dengan membunuh adiknya, bukan berarti kejahatan tidak diadili dan tidak dihakimi oleh Allah. Namun si jahat Kain sebagai pewaris dunia ini satu-satunya sulung yang hidup, tapi tidak ada jaksa penuntutnya. Pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, meskipun terjadinya dari pelanggaran dan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa melalui Kain dan Habil, sulung dan adiknya, jadi menghidupkan sanepo atau gambaran yang hidup. Karena Tuhan itu mempunyai sifat kasih, sehingga direncanakan untuk terjadinya keselamatan, pertolongan melalui citra Habil yang baik dipersiapkan untuk menjadi jalan bagi Allah peduli. Tapi citra yang baik ini jadi terbunuh dan padam sebagai kakang sulung yang menjadi ahli waris bumi dan seisinya. Meskipun Kain itu yang bersalah, perjanjian kepada Kain itu diberikan Allah, sehingga barang siapa yang mencelakai Kain akan mendapat karma berlipat kali ganda. Meskipun demikian, dengan berani Kain berargumen dengan Allah, tetapi ada harga yang harus dibayar, sehingga perjalanan spiritual Kain semakin jauh dan tidak mengenal Allah penciptanya. Dari argumen manusia dengan Allah inilah mulai turunnya karma di bumi. Pada waktu berpikir sesuatu yang jahat karena iri, jalan ini menuju langkah yang semakin menjauh arti hidupnya di hadapan Allah. Baca Kejadian 4 ayat 23 sampai 24. Lameh mau tutur marang somahe sakarone. Ada karo Zila, rungokno swaraku. He somahe Lameh, tilingno tembungku iki. Wong kang natoni aku wis tak pateni. Mangkono uga jejaka kang gawe mlicetku. Sabab yen to Kain kudu diwalesake tikel 7, Lameh kudu diwalesake tikel 77. Sehingga di dunia ini terjadilah jalan pintas melalui perjanjian yang diberikan Allah menjadi konsep hidup yang benar.
melalui agama. Ketika apapun disuarakan melalui agama, sudah dianggap sebagai perjanjian yang diterima dari Allah, tentu saja atas dukungan para pengikutnya. Akhirnya menjadi jalan pintas yang ada di dunia ini, di luar dari perjanjian Allah, menghidupkan rasa yang tidak takut akan Allah. Berarti sebagai ilah yang berselubung dan berhijab agama sudah dianggap menjadi setara dengan Allah. Terjadinya rasa tidak takut akan Allah dengan mengatasnamakan agama. Maka yang terhilang adalah ketulusan, kesucian yang ada di dalam setiap penganutnya. Kalau membangun agama dari dasar mental manusia fana, maka bagaikan mementingkan megah bangunannya, tetapi hanya di atas pasir. Baca Matius 7 ayat 24-27. Mulane saben wong kang ngrungokake pituturku lan banjur dilakoni, iku kaya dene wong pinter kang ngadekake omahe ana ing padasan. Bareng udan deres, banjur banjir sarta ana angin gedhe kang nempuh omah mau, nanging ora ambruk amarga katalesan ing padasan. Nanging saben wong kang ngrungokake pituturku mongko ora dilakoni, iku upamane kaya wong kang gemblung kang ngadekake omahe ana ing paweden. Bareng udan deres terus banjir sarta ana angin gedhe kang nempuh omah mau, banjur ambruk lan banget rusake. Pada mulanya Adam setelah berdosa dalam perbuatan karena keinginannya tidak berpikir jahat dan hatinya itu masih tulus. Tetapi kemudian bertambah jahat karena iri di dalam pikiran Kain. Jadi bertambah dosanya. Masih saja terus bertambah kejahatan manusia itu. Sudah tidak taat, tidak takut akan Allah, dan tidak ada ketulusan di dalam hatinya. Sesungguhnya habis dan terputuslah jalan manusia untuk mendekat kepada Allah. Meskipun di dalam manusia itu ada sesuatu buah yang baik, tetapi karena terkurung di dalam tubuh raga ini, yang baik itu pun pasti kalah dengan tabiat kawula manusia yang fana. Habis masanya karena demi untuk berebut sebagai penerima perjanjian Allah, sehingga hanya ada satu-satunya jalan seperti leluhur Nusantara. Lebih baik moksa jihad martir bersama kawulanya daripada kehilangan ketulusan luhur budinya. Sudah terkurung di dalam raga menjadi peraganya, tapi masih harus berselubung hijab melalui tata cara agama, tapi tidak mengutamakan tulus batinnya, sehingga tidak bisa untuk dipakai menjadi kanggonane Gusti Roh Kudus Maha Suci. Ketika para leluhur telah menyadari bahwa tidak bisa memaksakan anak cucunya untuk percaya mengikuti jejaknya, seperti kalau anak-anak yang sudah dewasa memaksa untuk menikah dengan mereka yang berbeda keyakinannya, tapi tidak bisa dipenggak dan dicegah dari niatan hati mereka itu. Itulah sebabnya mengapa para leluhur yang lebih baik memilih moksa. Meskipun begitu lama dengan setia menanti turunnya Sabdo Gusti disebut sebagai guru sejati, tapi karena dengan segenap kasihnya Allah kepada umatnya, sehingga kejadian pribadi yang dialami oleh leluhur sebagai kitab teles itu terus dimateraikan, tidak digelar, agar di dunia ini tidak putus pengharapan sampai terjadi tanda-tanda akhir zaman. Karena kasih Allah kepada manusia, maka sebelum perjanjian itu datang, sehingga dikerjakan proses agar keturunannya yang di bumi ini bisa menjadi umat Tuhan. Baca Lukas 16 ayat 27-31. Ature wong mau, manawi makaten panyuwun kula duh Rama, Lazarus mugi kadhawuhana dhateng ing kriyanipun bapa kula, awit sadherek kula tasih gangsal supados sami kaengetna kanthi saestu amrih ing benjingipun sampun sami lumebet ing papan ingkang sangsara punika. Nanging pangandikane Rama Abraham iku wis duwe paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, yaiku kang kudu padha dirungokake. Ature wong mau, boten Rama Abraham, nanging manawi wonten patunggilanipun tiyang pejah ingkang datengi tamtu sami badhe mratobat. Pangandikane Rama Abraham, manawa ora padha ngrungokake paseksene Nabi Musa lan para nabi liyane, mesti iya ora kena dikandhani, sanadyan ana wong kang tangi saka ing antarane wong mati.
Sama seperti para leluhur, Bapak Abraham pun mempunyai kitab teles dalam proses iman yang dipimpin Allah sendiri, sehingga bisa memahami di dalam manusia kawulanya itu, melalui iman, melalui pengharapan, terlebih lagi melalui kasih di dalam segala proses. Ada cacatnya. Hanya untuk membangun dasar iman saja harus melalui sedemikian panjangnya zaman. Terjadinya dari zaman Nuh sampai Abraham. Karena dari zaman Nuh manusia di bumi habis semua, sebelum sabda di dalam Wahyu itu materainya dibukakan, maka lebih dulu Allah itu memproses umatnya agar ada yang bisa diselamatkan. Pengalaman sebagai leluhur sehingga menubuatkan yang disebut sebagai ramalan. Nah, itu Bapak Abraham mengalaminya sendiri. Alangkah berharganya jikalau pengalaman leluhur ini dijadikan sebagai kaca kehidupan yang sangat serius, agar arti hidup ini tidak menjadi sia-sia hanya untuk menerima kutuk. Mari kita buka kitab teles leluhur melalui proses dari kaca Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Sejatinya rencana Allah melalui proses iman Abraham agar terjadi 3 pondasi untuk supaya menjadi jati diri di dalam setiap pribadi umat Allah yang kuat. Maka bukan individual lagi, hanya bagaikan pasir, tapi dimulai dari dasar iman, mengandung pengharapan sehingga berbuah kasih melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi karena melibatkan manusia yang masih dalam keadaan fana, sehingga di dalam iman perbuatannya mendahului Tuhan dengan mengusahakan untuk menerima janji sesuai yang dikehendakinya, dan dari dalam pengharapannya melalui Ishak jadi mendua hati, lebih memperhadapkan dari ambisi sehingga menjadi saingan bagi Tuhan. Seharusnya tulus hanya bagi satu pengharapan, arti hidupnya itu kekal, tapi di dalam iman berharap pula untuk masa depan di dunia ini. Maka di dalam proses kasih melalui Yakub, tetapi karena hikmat dari dunia melalui ibunya, sehingga endingnya Yakub memakai cara dunia untuk menipu ayahnya. Seharusnya dengan segenap hati percaya kepada janji Allah bahwa kesulungan itu sudah menjadi haknya, tidak dari usaha manusiawinya. Bahkan ketika Yakub melarikan diri dan di tengah perjalanan, pada waktu tidak merasa yakin dengan janji Allah dalam pergumulannya, sehingga bergelut dengan malaikat utusan Tuhan yang seharusnya dengan segenap terjadi kasih kepada Allah lebih dulu, tetapi jadi terbalik, mengasihi sesama lebih utama dan dengan segenap kekuatannya. Nah, dengan kehendak sendiri yang kuat seperti Yakub, kalau sudah mempunyai kemauan, apa bisa menjadi manusia surga? Tentu bisa pula Yakub mengajak Allah duel, sehingga tabiat seperti ini tidak diperkenan untuk masuk ke kerajaan Allah. Apa bedanya dengan Lucifer? Sebab di zaman Abraham ada pula Melkisedek. Mengapa leluhur tidak rela untuk dipimpin mereka? Ya, karena bisa menembus kaca ini. Baca Ibrani 7 ayat 1-4. Awit dene Sang Melkisedek iku ratu ing Salem sarta imame kang maha luhur, kang metokake sarta berkahi Rama Abraham nalika Rama Abraham kondur saka anggone ngalahake para raja. Rama Abraham uga nyaosake sapro sapuluhe samubarang marang panjenengane. Manut tegese asma Melkisedek iku sapisan ateges ratu ning keadilan, sarta uga ratu ing Salem, yaiku ratu ning tentrem rahayu, kang tanpa rama, tanpa ibu, tanpa sorosilah, kang ora ana wiwitaning dinane sarta wekasaning yuswane, sarta sarene panjenengane kadadekake padha karo putrane Gusti Allah, dadine lestari jumeneng imam ing salawase. Mara padha pikiren, saiba luhure Sang Melkisedek iku, dene Rama Abraham leluhur kita nganti nyaosi sapro sapuluhe saking jarahan kang becik dhewe. Melkisedek adalah Raja Sodom sebelum menjadi negara yang direkrut oleh iblis sehingga di bumi hanguskan oleh murka Allah. Justru Bapak Abraham yang harus memberi perpuluhan kepada Melkisedek sebagai imam yang levelnya lebih tinggi dari Abraham di hadapan Tuhan. Lalu di manakah Raja Salem berada? Tentu saja Melkisedek muksa seperti kisah leluhur tanah Jawa. Pada waktu rakyatnya sudah tidak setia terhadap keyakinan yang dianut Raja Melkisedek,
Nah, terus siapa yang dinanti leluhur Semar ini? Mari kita telusuri. Baca Matius 17 ayat 1 sampai 6. Sawise 6 dina Petrus lan Yakobus sarta Yohanan sadulure kadhawuhan nderek Gusti Yesus minggah ing gunung kang dhuwur perlu miyambak. Gusti Yesus banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau. Pasuryane mancorong kaya srengenge sarta pangagemane putih sumorot kaya pepadang. Tumuli padha dikatingali Nabi Musa lan Nabi Elia kang padha ngandikan karo panjenengane. Petrus banjur matur marang Gusti Yesus, "Gusti, iba saenipun bilih kawula sadaya wonten ing mriki. Manawi paduka marengaken, kawula badhe damel pondokan tetiga, satunggal kagem paduka, satunggal kagem Nabi Musa, saha satunggalipun malih kagem Nabi Elia." Sajrone lagi matur, dumadakan ana mega padang kang ngayomi wong akeh. Sarta banjur ana swara kaprungu saka ing sajroning mega. Pangandikane, "Iki putraning Ingsun, kekasih Ingsun, kang damel renaning panggali Ingsun. Iku sira rungokno." Krungu kang mangkono iku, para sakabat padha sumungkem ing bumi lan banget wedine. Sejatinya yang dinanti mereka itu adalah Yesus, Sabda Allah yang hidup abadi. Seperti yang diperlihatkan kepada para rasul murid Yesus, semua para utusan Allah yang menanti untuk menunggal persatuan di dalam Roh Kudus. Ada yang mati di dalam satu pengharapan, ada juga yang melalui muksa seperti kisah leluhur. Dua utusan Allah sebagai contoh dari sekian banyaknya, seperti juga Bapak Abraham dengan memangku Lazarus di dalam perumpamaan Sanepo itu. Mereka ini semua yang menanti untuk disempurnakan arti hidupnya di hadapan Sang Gusti, kedatangan Mesias Guru sejati, Sabda Allah, yaitu firman hidup. Dia air hidup, dia roti hidup. Tidak ada yang bisa sempurna melaksanakan misinya dari Allah. Sedangkan Raja Salem, akhir dari bangsa yang dipimpinnya yaitu Sodom, justru bisa menjadi wadah murka Allah. Bagi kehendak dan rencana Allah, selain Yesus tidak ada manusia maupun malaikat yang bisa memahaminya. Sebab Yesus adalah hati Allah yang bersabda. Baca Wahyu 22 ayat 10 sampai 12. Tumuli pangandikane maneh marang aku, "Pangandika wedharing wangsite kitab iki aja sira segel, awit wektune wis cedhak. Sing sapa gawe duraka terusa gawe duraka, sing sapa jember terusa njemberake awak, lan sing sapa laku bener terusa laku bener, sing sapa suci cek ben terus nucekake awake. Lah ingsun bakal ninggal rawuh sarta ngasta ganjaran ingsun. Kagawe males marang sawiji-wijining wong miturut sapanggawene." Maka sekarang sudah waktunya kitab teles itu dibuka materainya, diwedar secara gamblang, menjadi cermin sampai menembus di dalam roh setiap manusia. Begitu lama kitab materai itu tidak dibuka, menjadi rahasia ilahi, karena untuk mematangkan semua akan mendapat upahnya, dan bagi leluhur yang setia di dalam pengharapannya tidak akan sia-sia. Meskipun leluhur itu sudah tidak ada di bumi ini, tapi lihatlah, Tuhan itu terus menghidupi perjanjiannya yang telah dinubuatkan oleh para leluhur. Sudah begitu banyak tanda-tanda yang dari surga telah dinyatakan kepada manusia. Tanda-tanda di dalam tentang kelahiran Yesus, orang Majus menjadi saksinya. Terlahirnya dari nafas roh Allah di dalam kandungan perawan suci Maria, bukan dari benih senggama. Pada umur 12 tahun sudah bisa memahami perkataan roh Allah, menghadapi para ahli Taurat. Anak umur 12 tahun di bait Allah, tidak ada para ahli Taurat dan para rabi itu bisa berbantah dengan Yesus. Bukan karena jenius, kalau jenius tidak bisa menembus ke dalam pemahaman hal kerajaan Allah. Ketika Yesus dibaptis, turun roh dari surga
menyatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan ini disaksikan oleh Nabi Yohanes Pembaptis serta para rasul menjadi saksi. Bahkan sampai kematian Yesus disalib terjadi tirai bait Allah terbelah, disertai kejadian alam menjadi saksi. Bahkan kebangkitan Yesus menjadi hilang, tapi mereka berusaha mendustakan dengan membayar orang untuk mengatakan bahwa para rasul murid Yesus telah mencuri mayatnya. Tentunya masih banyak lagi tanda-tanda yang datang dari langit dan bumi dan laut dan gunung serta dari surga menjadi saksi. Terus bagaimana di akhir zaman ini? Baca Wahyu 22 ayat 16 sampai 17. Ingsun Yesus wis ngutus malaikat ingsun supaya aweh paseksen tumrap prakara iku mau kabeh marang sira kanggo pasamuan. Ingsun iki sogol, yaiku trai Daud lintang panjeresuk kang mancorong. Apa dene Sang Roh lan panganten putri padha nyebut, paduka mugi rawuh, lan sapa kang krungu iku munjuka, paduka mugi rawuh. Lan sapa kang ngelak maju lan sapa kang ngarep njupuk banyu panguripan kalawan lelahanan. Seperti sabdonya, dengan segenap kasihnya, Allah itu tidak berhenti. Tanda akhir zaman sudah digelar secara gamblang. Semua hijab satu persatu akan disingkapkan dan ditanggalkan. Seperti yang telah dinubuatkan leluhurnya itu semua digenapi. Perjanjian yang terdengar oleh Allah 500 tahun karena dengan setia menanti perjanjian itu terjadi. Baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Aku pratela marang saben wong kang ngrungokake ing pangandika wedaring wangsite kitab iki. Manawa ana wong kang muwuhi apa-apa ing pangandika iki, Gusti Allah mesti bakal muwuhi wewelak marang dheweke padha kaya kang katulisan ing kitab iki. Lan manawa ana wong kang ngurangi ing pangandikane kitab wedaring wangsit iki, Gusti Allah bakal mundhut pandumane saka ing wit panguripan lan saka ing kutha suci kaya kang katulisan ana ing kitab iki. Kang lairake paseksen bab iki mau kabeh ngandika mangkene, iya ingsun enggal rawuh. Amin. Inggih Gusti Yesus, paduka mugi rawuh. Sih rahmate Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing kowe kabeh. Amin.